Kisah ini bermula dari sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, namun penuh misteri. Seorang pria muda asal Jawa Timur, yang terpaksa merantau menjadi TKI demi mengubah nasib keluarganya, menerima tawaran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, bekerja merawat seorang wanita janda asal Taiwan yang lumpuh dengan bayaran 100 juta per bulan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tawaran ini? Apakah semua ini benar-benar tentang uang? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu? Ikuti kisahnya. Dan pastikan Anda tidak melewatkan setiap detailnya, karena cerita ini penuh dengan kejutan. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Pemuda berusia 28 tahun ini adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya yang sudah lanjut usia tidak lagi bisa bekerja, dan adik-adiknya masih bersekolah. Andi, yang hanya lulusan SMA, merasa sangat tertekan. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai buruh kasar dengan upah yang pas-pasan. Namun, ia selalu punya mimpi untuk mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, Andi mendapat kabar dari seorang teman lama yang bekerja di luar negeri. Temannya itu memberitahunya tentang sebuah tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan, bekerja sebagai perawat pribadi di Taiwan dengan bayaran yang sangat tinggi, 100 juta rupiah per bulan. Tawaran ini datang dari seorang wanita Taiwan yang sudah lama tinggal di Indonesia, seorang janda kaya yang kini terluka parah dalam sebuah kecelakaan. Andi, yang mendengar nominal itu, terkejut. Bayaran yang sangat besar itu tentu bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Namun, ada yang aneh dalam cerita ini. Wanita yang akan dia rawat, kabarnya, adalah seorang janda asal Taiwan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun dan mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pekerjaan ini mengharuskannya untuk tinggal di rumah sang wanita di Taiwan selama minimal 2 tahun. Rencana yang menggoda. Andi duduk termenung di ruang tamu rumahnya, memikirkan tawaran itu. Ia berpikir sejenak tentang keluarganya. Uang sebanyak itu tentu akan mengubah semuanya. Ia bisa membayar hutang-hutang keluarga, membantu adiknya kuliah, dan memberi kehidupan yang layak untuk orang tuanya. Namun, yang ia tak tahu adalah apa yang akan ia hadapi di sana. Temannya yang menawarkan pekerjaan itu mengatakan bahwa si wanita, yang bernama Meilin, sangat membutuhkan perawat pribadi untuk merawat dirinya yang terbaring lemah. Meilin telah lama hidup di Indonesia sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke Taiwan. Namun, setelah kecelakaan itu, ia tidak lagi bisa mengurus dirinya sendiri dan memerlukan bantuan penuh. Andi ragu. Namun, dorongan untuk membantu keluarganya membuatnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia tidak bisa menahan godaan untuk merubah takdir hidupnya yang sederhana ini. Perjalanan ke Taiwan. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Andi akhirnya berangkat ke Taiwan. Di sana, ia disambut oleh seorang penerjemah yang akan membantunya beradaptasi dengan bahasa dan budaya setempat. Meilin tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota Taipei. Andi merasa sedikit canggung ketika pertama kali sampai, melihat betapa mewahnya rumah tersebut. Namun, ia tidak punya waktu untuk meresapi keindahan rumah itu, karena pekerjaan segera dimulai. Meilin, yang terlihat cantik meskipun dalam keadaan lumpuh, menyambut Andi dengan senyuman lemah. Wajahnya yang pucat dan tubuh yang rapuh seakan menandakan kesedihan yang mendalam. Andi merasa ada yang aneh dengan ekspresi Meilin. Meski tampak ramah, ada aura misterius yang melingkupi dirinya. Begitu tiba, Andi diberi penjelasan singkat mengenai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ia harus merawat Meilin dengan penuh perhatian, membantu kegiatan sehari-harinya, memberi makan, dan menjaga kesehatannya. Namun, yang lebih mencurigakan adalah kenapa Meilin begitu menginginkan kehadiran seorang perawat pria, padahal sebelumnya ia hanya pernah merawat dirinya sendiri atau dibantu oleh wanita. Pertanyaan yang muncul. Hari pertama Andi bekerja, ia merasa aneh. Meilin tampak sangat bergantung padanya. Namun seringkali ia bisa merasakan tatapan kosong dan pandangan yang begitu dalam dari mata Meilin. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi Andi belum bisa menentukannya. Namun, bayaran yang besar itu terus menggoda pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pekerjaan ini? Mengapa Meilin begitu membutuhkan seorang pria sebagai perawatnya?
Apakah ada alasan lain selain uang di balik semua ini? Malam pertama di rumah Meilin terasa sangat panjang bagi Andi. Ia terjaga hampir sepanjang malam, memikirkan banyak hal. Di luar jendela, suara hujan deras menghantam atap rumah yang megah itu, menciptakan suasana yang menambah kesan misterius pada malam itu. Andi mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Meilin, meskipun terlihat lemah dan terbaring di tempat tidur, memiliki sebuah aura yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan yang mendalam di matanya. Namun di saat yang sama, ia juga tampak sangat tertutup. Andi, yang sebelumnya merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, mulai merasa cemas dan bertanya-tanya tentang masa lalu Meilin. Pagi hari datang, dan Andi melanjutkan rutinitasnya merawat Meilin. Ia membantu wanita itu makan, memberi obat, dan memandikan tubuh yang lemah. Namun, sepanjang hari, Andi merasakan ada yang berbeda tentang Meilin. Setiap kali ia menatap wajah wanita itu, ia merasakan seperti ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kecelakaan yang mengubah hidupnya. Suatu sore, ketika Andi sedang membersihkan rumah, ia mendengar percakapan antara Meilin dan seorang pria di telepon. Suaranya tidak jelas terdengar, tetapi Andi bisa menangkap kata-kata yang membuatnya terhenyak. Aku sudah bayar dia, tapi aku harus hati-hati. Kalau sampai dia tahu, semuanya akan hancur. Andi berdiri di balik dinding, terdiam dan membeku mendengar kalimat itu. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan dia? Dan apa yang harus dijaga dengan hati-hati? Andi merasa bingung, tetapi yang jelas, ia mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar. Ia tidak bisa begitu saja diam dan terus merawat Meilin, tanpa mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Setelah mendengar percakapan itu, Andi merasa bahwa ia harus mulai mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya pada beberapa tetangga sekitar rumah Meilin, berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang siapa Meilin sebenarnya. Namun, yang didapatkan hanyalah kata-kata yang samar-samar dan penuh teka-teki. Saya tidak tahu banyak, tapi ada cerita aneh tentang Meilin. Dulu dia sangat kaya, dan banyak orang yang menghormatinya. Tapi setelah kecelakaan itu, dia berubah. Ada orang-orang yang datang ke rumahnya, berbisnis dengan dia, dan beberapa orang bilang, dia seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Kata-kata itu hanya menambah rasa penasaran Andi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang disembunyikan oleh Meilin. Tetapi apa itu? Pada malam kedua, Andi tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi ke ruang tamu, berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat melewati kamar Meilin, ia mendengar suara tangisan yang pelan. Andi terkejut dan langsung mendekat. Tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Meilin, yang biasanya tampak terbaring lemah, ternyata sedang duduk di tepi ranjangnya, menangis diam-diam sambil memegang sebuah foto lama. Andi merasa terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa sangat tidak sopan telah mengintip, tapi di saat yang sama, ia merasa tidak bisa hanya diam. Dengan perlahan, Andi mengetuk pintu kamar Meilin. Meilin, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara lembut. Meilin menoleh. Wajahnya penuh air mata. Saya hanya merasa sangat kesepian. Jawabnya dengan suara yang bergetar. Saya tidak pernah ingin hidup seperti ini. Semua ini adalah kesalahan saya. Andi merasa tersentuh oleh kata-kata Meilin, tetapi ia juga merasa ada yang tidak beres. Kenapa wanita ini yang kaya raya bisa terpuruk seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya? Setelah beberapa saat, Andi memutuskan untuk bertanya lebih dalam. Meilin, apakah kamu bisa menceritakan lebih banyak tentang kecelakaan itu? Mengapa kamu bisa begitu? Meilin menarik napas dalam-dalam dan menatap Andi dengan tatapan yang penuh kesedihan. Kecelakaan itu mengubah segalanya, katanya perlahan. Saya bukan hanya kehilangan kemampuan untuk berjalan, saya juga kehilangan segala sesuatu yang saya bangun selama bertahun-tahun, termasuk orang-orang yang saya percayai. Andi hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Meilin melanjutkan, saya berusaha untuk sembuh, tetapi tidak hanya fisik yang rusak, tetapi juga hati saya. Saya kehilangan banyak orang dalam hidup saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke hidup saya yang dulu.
Andi merasakan bahwa ia baru saja memasuki dunia yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ada begitu banyak yang tersembunyi dalam hidup Mei Lin, dan Andi merasa semakin terperangkap dalam misteri ini. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap kali ia mencoba berbicara lebih banyak dengan Mei Lin, wanita itu selalu menghindar atau hanya memberi jawaban yang samar. Namun, Andi tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar. Ada banyak hal yang belum terungkap, dan semakin ia tinggal di rumah itu, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya yang bersembunyi di balik senyum lembut Mei Lin. Suatu pagi, ketika Andi sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah benda yang tak sengaja terjatuh dari meja Mei Lin. Itu adalah sebuah album foto tua yang sudah usang, dengan sampul yang terlihat lusuh. Andi merasa penasaran dan mulai membuka album tersebut. Foto-foto itu memperlihatkan Mei Lin di masa mudanya, tampak ceria dan penuh kebahagiaan. Namun, ada satu foto yang menarik perhatian Andi. Foto itu menunjukkan Mei Lin bersama seorang pria yang tampak sangat akrab dengannya. Mereka tersenyum bahagia di sebuah pesta yang terlihat sangat mewah. Andi merasa ada yang aneh dengan foto itu. Dalam beberapa foto lainnya, pria yang bersama Mei Lin tampak sering muncul, seolah-olah pria tersebut sangat penting dalam hidupnya. Namun, wajah pria itu terlihat sangat misterius, seakan menyimpan rahasia. Apa hubungan pria ini dengan Mei Lin? Mengapa Andi merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan pria itu? Tak lama setelah menemukan album foto, Andi merasakan bahwa hidupnya di rumah Mei Lin mulai terasa semakin cemas. Setiap kali ia berada di dekat Mei Lin, wanita itu selalu memperlihatkan ekspresi yang tak bisa ia tafsirkan, ada ketakutan yang tersembunyi di balik wajah tenangnya. Andi tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini lebih dari itu. Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Meskipun ia sadar, setiap langkah yang ia ambil bisa membawanya lebih dalam ke dalam bahaya. Malam yang menegangkan. Malam itu, Andi kembali terjaga larut malam. Hujan deras masih mengguyur, menciptakan suasana mencekam di rumah besar yang sepi itu. Dalam ketenangan malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar Mei Lin. Andi yang merasa curiga, langsung keluar dari kamarnya dan mengikuti suara itu dengan hati-hati. Tanpa diketahui oleh Mei Lin, Andi berhasil mengintip dari balik dinding dan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Seorang pria tampak memasuki ruang tamu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Pria itu membawa sebuah tas besar, dan meskipun Andi hanya bisa melihat sosoknya dari belakang, ia merasa mengenali pria itu. Itu adalah pria yang ada di foto bersama Mei Lin. Andi merasa ketakutan, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia memutuskan untuk mengikuti pria tersebut secara diam-diam. Dengan langkah yang pelan, ia mengintip melalui celah pintu dan melihat bahwa pria itu sedang berbicara dengan Mei Lin, yang kini tampak lebih cemas dari sebelumnya. Mei Lin, kamu harus berhati-hati. Jika dia tahu semuanya akan berakhir, pria itu berkata dengan suara keras. Andi terkejut mendengar kalimat itu. Jika dia tahu, siapa yang dimaksud dengan dia? Andi semakin tidak mengerti. Apa yang harus disembunyikan dari Andi? Mengapa Mei Lin begitu ketakutan? Mengapa pria ini datang malam-malam seperti itu? Pria itu mengeluarkan beberapa amplop dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Mei Lin. Ini untuk bulan ini. Kamu harus mengatur semuanya. Ingat, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang luar. Mei Lin hanya mengangguk. Wajahnya tampak semakin murung. Saya mengerti. Saya akan mengurusnya. Jawabnya pelan. Andi merasa tubuhnya kaku. Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Apa yang sedang direncanakan oleh Mei Lin dan pria itu? Andi tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Ada banyak yang perlu ia ketahui. Mencari jawaban. Keesokan harinya, Andi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Dengan hati-hati, ia mencari informasi di internet tentang nama yang ia temui dalam percakapan tadi. Tanpa diduga, ia menemukan artikel berita lama yang membahas tentang sebuah perusahaan besar di Taiwan yang terlibat dalam skandal keuangan besar. Perusahaan itu dikenal karena melakukan praktik ilegal yang melibatkan pencucian uang dan perdagangan manusia. Nama Mei Lin muncul dalam artikel tersebut sebagai salah satu investor besar perusahaan itu sebelum kecelakaan yang merubah hidupnya. Namun, artikel itu juga menyebutkan bahwa setelah kecelakaan Mei Lin, ia sepertinya menarik diri dari bisnis dan hidup dalam isolasi. Namun,
Andi tahu bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik cerita ini. Andi merasa terkejut dan bingung. Apa hubungannya Meilin dengan perusahaan ilegal itu? Mengapa ia tampak begitu terperangkap dalam dunia yang penuh rahasia dan ketakutan? Dan siapa pria yang datang ke rumahnya tadi malam? Hari-hari semakin terasa berat bagi Andi. Semakin lama ia tinggal di rumah Meilin, semakin banyak hal yang tidak dapat ia pahami. Setiap percakapan yang ia dengar, setiap pertemuan yang ia saksikan, semakin mengungkapkan sisi gelap kehidupan Meilin yang penuh misteri. Namun, semakin ia mencoba mencari tahu, semakin besar pula bahaya yang mengancam. Setelah menemukan artikel tentang keterlibatan Meilin dengan perusahaan yang terlibat dalam skandal besar, Andi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Namun, ia tidak bisa langsung menghadapinya. Ada rasa takut yang menghantui dirinya. Apakah ia akan tetap aman jika terus menggali lebih dalam? Apakah ia akan dihargai karena ketekunannya, atau justru menjadi bagian dari konspirasi besar? Malam yang menghantui. Satu malam, ketika Andi sedang berkeliling rumah untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong yang sepi. Suara itu terdengar sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuatnya merasa cemas. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik pintu. Di sana, ia melihat Meilin sedang berdiri di depan cermin besar, mengamati dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bisa melihat kelelahan yang mendalam di wajah Meilin, tetapi ada juga yang lebih mengganggu, kilatan ketakutan yang terlihat di matanya. Meilin tidak tampak seperti seorang wanita yang terbaring lemah karena kecelakaan. Ia tampak seperti seseorang yang terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, Meilin berbalik dan melihat Andi yang sedang mengintip. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara dingin, seolah-olah terkejut karena kehadiran Andi yang tiba-tiba. Andi merasa terkejut dan sedikit takut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," jawab Andi, mencoba mengalihkan perhatian. Meilin memandangnya dengan tajam. "Jangan pikir kamu bisa tahu semuanya hanya dengan melihat saya," katanya pelan. Suaranya penuh peringatan. "Ada hal-hal yang lebih besar yang terjadi di sini. Andi, kamu harus berhati-hati." Andi merasakan ketegangan yang begitu kuat. Kata-kata Meilin itu seperti peringatan yang lebih dalam daripada yang bisa ia pahami. Ada bahaya yang mengintai, dan Andi merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak ia kenali. Mencari kebenaran. Setelah pertemuan itu, Andi merasa semakin penasaran. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia ungkap, tetapi ia juga mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Meilin tidak tampak seperti korban kecelakaan yang tak berdaya. Ia tampak seperti seorang wanita yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, meskipun ia hidup terisolasi di rumah itu. Setiap kali Andi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, ia merasa ada tangan-tangan yang berusaha menahannya. Pagi berikutnya, Andi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia mulai mengumpulkan informasi lebih banyak, menyelidiki latar belakang Meilin lebih dalam. Dari hasil pencariannya, Andi menemukan bahwa Meilin pernah bekerja dengan sebuah jaringan besar yang terlibat dalam bisnis ilegal, termasuk perdagangan manusia dan pencucian uang. Nama perusahaan yang terlibat dalam skandal itu muncul berulang kali dalam pencariannya, dan Andi menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Andi merasa terkejut dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Meilin? Mengapa ia begitu terhubung dengan dunia gelap seperti itu? Dan mengapa ia mengundang Andi untuk datang dan bekerja di sana, tanpa memberitahunya tentang bahaya yang mungkin akan ia hadapi? Pertemuan misterius. Pada suatu malam, Andi dipanggil oleh Meilin ke ruang tamu. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," kata Meilin dengan nada yang serius. Andi merasa terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia mengikuti Meilin ke ruang tamu yang gelap, di mana seorang pria besar berdiri menunggu. Pria itu mengenakan jas hitam, dengan wajah yang tidak pernah Andi temui sebelumnya. Tampangnya serius, dan ada aura kekuatan yang mengelilinginya. "Kamu Andi, kan?" tanya pria itu, suaranya dalam dan berat. Andi mengangguk ragu-ragu. "Iya, saya Andi." Pria itu menatapnya tajam. "Kamu tahu apa yang sedang terjadi di sini?" tanya pria itu dengan nada datar, seolah-olah sedang menguji Andi. Andi merasa bingung, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Saya tidak tahu apa yang dimaksud.
Saya hanya bekerja di sini merawat Meilin, jawabnya. Pria itu tersenyum tipis. Kamu terlalu naif, Andi. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Meilin memiliki peran yang sangat penting dalam jaringan kami. Dan kamu hanya sebuah pion yang digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Andi merasa tubuhnya kaku. Apa maksud Anda? Tanyanya, mencoba mengerti. Pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mendekat dan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya, lalu menyerahkannya kepada Andi. Ini untukmu. Jangan coba-coba mengungkapkan apa yang kamu ketahui. Jika kamu terus menggali, kamu akan menyesal. Andi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, tetapi ia juga merasa tak punya pilihan. Perasaan takut dan bingung bercampur dalam dirinya. Apa yang sebenarnya harus ia lakukan sekarang? Andi duduk termenung, memandangi amplop yang kini ada di tangannya. Uang yang ada di dalamnya begitu banyak, jumlah yang akan mengubah hidupnya. Namun, entah mengapa, ia merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Semakin dalam ia mencoba menggali kebenaran, semakin ia merasa bahwa ia telah memasuki dunia yang penuh dengan bahaya yang siap mengancamnya. Selama beberapa hari setelah pertemuannya dengan pria misterius itu, Andi merasa cemas dan tertekan. Ia mencoba untuk berbicara dengan Meilin, namun wanita itu selalu menghindar, seolah-olah merasa bahwa Andi sudah mulai tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Setiap kali Andi mendekati, Meilin selalu mengalihkan perhatian atau meminta Andi untuk pergi ke ruang lain. Penyelidikan yang semakin berbahaya. Andi tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang pria yang ditemuinya malam itu, tentang jaringan yang tampaknya mengendalikan hidup Meilin. Pada suatu malam, Andi menghubungi seorang teman di Indonesia yang memiliki koneksi dengan beberapa orang yang bekerja di dunia hitam. Temannya itu memberi beberapa petunjuk yang mengarah pada sebuah perusahaan yang ternyata tidak hanya bergerak di bidang investasi biasa, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan manusia dan jaringan pencucian uang internasional. Seiring waktu, Andi semakin menyadari bahwa Meilin adalah bagian dari jaringan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ia bukan hanya seorang janda kaya yang membutuhkan perawatan. Meilin, dalam kenyataannya, memiliki peran yang sangat penting dalam operasional jaringan ini. Ia adalah orang yang bertugas untuk mengatur berbagai transaksi ilegal melalui perusahaan yang ia jalankan. Namun, meskipun Andi semakin tahu tentang apa yang terjadi, ia tetap terperangkap. Pria misterius yang ia temui beberapa hari lalu tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga membuatnya merasa seolah-olah hidupnya sedang diperhitungkan dalam sebuah permainan yang tak bisa ia hentikan. Pertemuan rahasia. Pada malam ketiga setelah pertemuan dengan pria misterius itu, Andi mendengar suara dari luar kamarnya. Kali ini, ia tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mengintip. Ia melihat Meilin sedang berbicara dengan pria yang sama, tetapi kali ini ada dua orang lainnya yang hadir. Semua tampak serius dan sangat menjaga rahasia. Mereka berbicara dengan nada rendah, tetapi Andi bisa menangkap kata-kata yang cukup mengerikan. Dia tahu lebih banyak daripada yang kita perkirakan, kata pria pertama dengan suara berat. Kita tidak bisa membiarkannya terus hidup dalam kebingungannya. Kita harus menanganinya. Meilin tampak panik. Tidak, jangan. Saya hanya butuh waktu. Beri dia kesempatan untuk pergi dengan damai. Jika dia pergi, kita tidak perlu mengorbankannya. Namun, pria kedua menanggapi dengan dingin, tidak ada yang bisa meninggalkan jaringan ini begitu saja. Meilin, kamu tahu aturan kami. Andi merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia dengar. Meilin, yang selama ini ia anggap sebagai wanita yang hanya terperangkap dalam kecelakaan, ternyata juga terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap. Jaringan ini tidak hanya melibatkan orang-orang berkuasa, tetapi juga memiliki pengaruh besar di banyak negara. Membuat keputusan. Andi merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia telah terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia hentikan. Meski ia tahu ada jalan untuk pergi, uang yang ditawarkan dan ketakutannya akan apa yang bisa terjadi jika ia melarikan diri membuatnya ragu. Namun, Andi tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan di sini membawa dirinya lebih dekat pada ancaman yang lebih besar. Pada malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, Andi mulai berpikir keras.
Apakah ia akan melarikan diri dan meninggalkan segala kemewahan yang sudah ia lihat selama ini? Ataukah ia akan terus terlibat dalam jaringan ini dan berharap ia bisa menemukan cara untuk keluar tanpa merusak hidupnya lebih jauh? Andi mulai menimbang keputusan yang harus ia buat. Jika ia pergi, apakah ia akan aman? Jika ia tetap tinggal, apa yang akan terjadi pada keluarganya yang telah lama ia tinggalkan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Dan jika ia memilih untuk terlibat lebih jauh, apa yang harus ia lakukan untuk mengungkapkan semua ini tanpa membahayakan dirinya? Perubahan yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah malam itu, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Mei Lin. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari jaringan ini adalah dengan berbicara langsung kepada orang yang memegang kendali. Namun, Andi tahu bahwa jika ia memilih jalan ini, konsekuensinya bisa sangat besar. Mei Lin tampak sangat terkejut ketika Andi mendekatinya. "Kamu ingin tahu lebih banyak, bukan?" tanya Mei Lin dengan nada lemah, seolah ia sudah tahu bahwa Andi mulai mendekati kebenaran. "Mei Lin, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa mereka?" tanya Andi dengan tegas. Mei Lin menarik napas panjang, tanpa ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan banyak hal, uang, kekuasaan, dan nyawa orang. Saya tidak bisa keluar dari sini. Andi, kamu juga tidak akan bisa." Andi merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia buat, semakin membawanya ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia merasa terjebak antara ketakutan akan bahaya yang mengancam, dan dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran yang ada di balik semua ini. Meskipun ia merasa sangat tertekan, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan, keinginan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Keputusan yang sulit. Sejak percakapan terakhirnya dengan Mei Lin, Andi merasa ada sesuatu yang sangat kuat yang menariknya untuk melanjutkan penyelidikan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja, karena konsekuensinya akan sangat besar. Jika ia memilih untuk terus terlibat, ia mungkin bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini ia impikan. Namun, apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Pada suatu malam, saat Andi duduk di meja makan di rumah Mei Lin, ia merasa sesuatu yang berbeda. Udara terasa semakin tegang, dan semua pikiran yang melanda dirinya semakin berat. Keputusan besar harus segera ia buat. Mei Lin yang tampak lebih lemah dari biasanya, datang ke ruang makan dengan ekspresi murung. "Andi," katanya dengan suara pelan, "kamu sudah tahu banyak. Tetapi ingat, dunia ini lebih gelap daripada yang bisa kamu bayangkan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja jika kamu tahu terlalu banyak." Andi memandang Mei Lin dengan tatapan serius. "Saya tidak bisa terus bersembunyi, Mei Lin. Saya harus memilih antara tetap terlibat dalam semua ini atau mencari cara untuk keluar. Saya ingin tahu semua yang terjadi di sini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan yang kamu jalankan? Apa yang benar-benar terjadi pada dirimu?" Mei Lin terdiam beberapa saat, seolah mempertimbangkan kata-kata Andi. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dan penuh penyesalan, ia mulai bercerita. "Perusahaan yang aku jalankan dulu adalah sumber kekuatan bagi banyak orang. Itu bukan hanya tentang bisnis atau uang, tetapi tentang mengendalikan orang-orang di bawahnya, seperti boneka yang bisa digerakkan sesuka hati. Mereka mengendalikan banyak hal di Taiwan, dan mereka tahu cara untuk membuat siapapun tunduk kepada mereka." Mei Lin berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Aku dulu terlibat sangat dalam dunia itu, Andi. Tapi setelah kecelakaan itu, aku tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Namun, mereka tidak membiarkan aku pergi begitu saja. Mereka masih mengawasi aku, dan mereka menginginkan sesuatu dariku. Mereka tahu aku terjebak, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan damai." Andi merasa semakin terjebak dalam cerita Mei Lin. Semua yang ia ketahui tentang wanita ini berubah seiring dengan pengakuannya. Mei Lin bukan hanya korban dari kecelakaan yang membuatnya lumpuh, ia juga menjadi bagian dari dunia gelap yang penuh dengan pengaruh dan kekuasaan yang luar biasa besar. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Perubahan arah. Semakin Andi mendengarkan, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertindak berdasarkan uang atau janji-janji masa depan. Ia harus mencari cara untuk keluar dari dunia ini, tidak hanya demi dirinya sendiri,
tetapi juga untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Keputusan itu semakin jelas. Ia harus membongkar semua yang ada di balik kehidupan Mei Lin dan perusahaan yang ia jalankan. Andi memutuskan untuk mengambil risiko besar. Ia merencanakan untuk menemui salah satu kontak yang ia temui selama penyelidikannya, seorang mantan karyawan dari perusahaan yang kini berada dalam pelarian. Andi merasa bahwa orang ini adalah kunci untuk mengungkapkan semua misteri yang ada di sekitar Mei Lin dan perusahaan tersebut. Namun, jalan yang ia pilih penuh dengan bahaya. Pria misterius yang telah memberi peringatan kepadanya sebelumnya, mungkin akan menghalangi setiap langkahnya. Dan Mei Lin, meskipun tanpa ingin keluar dari dunia itu, juga terjebak dalam ancaman yang tak bisa ia hindari. Andi tahu, jika ia memilih untuk menggali lebih dalam, konsekuensinya akan sangat besar. Pertemuan dengan kontak yang menyimpan rahasia. Beberapa hari setelah percakapan dengan Mei Lin, Andi bertemu dengan pria yang ia harapkan bisa memberikan jawaban. Pria itu bernama Joko, mantan karyawan perusahaan Mei Lin yang kini hidup tersembunyi setelah melarikan diri dari kehidupan gelap itu. Joko adalah satu-satunya orang yang bisa memberi Andi informasi yang ia butuhkan untuk mengungkap semua yang terjadi. Joko terlihat sangat berbeda dengan yang Andi bayangkan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh cemas, dan matanya terlihat penuh ketakutan. "Kamu harus berhati-hati, Andi," katanya dengan suara parau. "Mereka tahu siapa kamu. Mereka selalu mengawasi, bahkan lebih ketat dari yang kamu kira." Joko kemudian menceritakan lebih banyak tentang jaringan yang dikelola Mei Lin. Perusahaan itu tidak hanya tentang bisnis biasa. Mereka mengendalikan banyak hal, dari politik hingga kejahatan terorganisir. Dan Mei Lin, dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Semua yang terjadi padanya bukan kebetulan. Andi merasa cemas, namun ia tidak bisa mundur lagi. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara penuh tekad. Joko menatapnya tajam, lalu berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Tapi ingat, tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Jika kamu mulai menggali terlalu dalam, kamu bisa jadi berikutnya yang hilang." Andi semakin merasa bahwa jalan yang ia pilih membawa konsekuensi yang semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin dekat dengan kebenaran yang tak terhindarkan, dan semakin besar pula bahaya yang mengancam dirinya. Meskipun ia telah belajar lebih banyak tentang dunia gelap yang mengendalikan hidup Mei Lin, semakin ia menggali, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul. Ia tak bisa berhenti sekarang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu berarti berisiko nyawa. Bersiap untuk menghadapi bahaya. Setelah pertemuannya dengan Joko, Andi merasa semakin yakin bahwa ia harus mengungkapkan semua yang ada di balik jaringan yang selama ini mengendalikan Mei Lin. Namun, ia tahu bahwa untuk melakukannya, ia harus mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang, baik itu ancaman, bahaya, atau bahkan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Beberapa malam setelah pertemuan dengan Joko, Andi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mei Lin, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan mungkin mengungkapkan lebih banyak informasi yang selama ini disembunyikan. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus berhati-hati. Mei Lin bisa saja mengetahui lebih banyak tentangnya daripada yang Andi kira. Pada suatu malam, Andi menghadap Mei Lin di ruang tamu, yang kini terasa lebih gelap dan sepi. Hujan masih mengguyur deras, menciptakan atmosfer yang mencekam. Andi duduk di depan Mei Lin yang terbaring lemah di tempat tidurnya. "Mei Lin," kata Andi dengan suara rendah, "saya ingin tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dari saya?" Mei Lin menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi ada juga tatapan yang penuh ketakutan. "Andi," jawabnya dengan suara yang lebih lemah dari biasanya, "kamu sudah tahu terlalu banyak. Tidak ada yang bisa kamu ubah sekarang. Jaringan ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tidak ada yang bisa keluar tanpa konsekuensinya." Andi merasa hatinya berdegup kencang. Mereka mengendalikan semuanya, bukan? Kamu hanya menjadi bagian dari permainan mereka. Mei Lin, apa yang mereka inginkan darimu? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Mei Lin menundukkan kepala, tampak berpikir keras sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Andi dengan tatapan yang penuh penyesalan. Mereka ingin kontrol. Andi. Mereka tidak hanya menginginkan uang atau kekuasaan.
Mereka ingin mengendalikan hidup orang-orang yang mereka pilih. Aku dulu menjadi bagian dari dunia itu karena aku tidak punya pilihan. Tetapi setelah kecelakaan itu, aku tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Andy mendekat, merasa semakin terperangkap dalam cerita Mei Lin. Apakah kamu ingin keluar dari semua ini? Mei Lin, apakah kamu ingin berhenti terlibat dalam jaringan itu? Tanyanya, suaranya penuh harap. Mei Lin terdiam lama, kemudian mengangguk pelan. Aku ingin keluar, Andy. Tetapi tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Mereka sudah memantau kita sejak lama. Kalau kamu tahu terlalu banyak, mereka tidak akan membiarkanmu hidup begitu saja. Mengungkapkan identitas yang tersembunyi. Saat Andy mendengar kata-kata Mei Lin, ia merasa ada sesuatu yang mulai terungkap. Mei Lin tidak hanya menjadi korban dalam kecelakaan itu, tetapi juga korban dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan hidupnya, dan hidup Andy kini semakin terikat dalam permainan itu. Mei Lin akhirnya membuka lebih banyak informasi, dan mengungkapkan satu hal yang mengejutkan Andy. Ada satu orang yang mengendalikan semuanya. Andy, orang yang seharusnya kamu waspadai. Pria yang datang kemarin malam, dia adalah orang yang paling berbahaya. Nama aslinya adalah Tan Wei, dan dia adalah pemimpin jaringan ini. Tan Wei adalah orang yang paling menginginkan kontrol atas hidupku. Andy terperangah mendengar nama itu. Tan Wei, seorang pria yang ia dengar namanya beberapa kali dalam percakapan yang terekam di telinganya. Pemimpin yang paling berkuasa, yang sepertinya mengendalikan hampir semua hal. Kini, Andy tahu bahwa tidak hanya Mei Lin yang terperangkap dalam jaringan ini, ia pun mulai merasakannya. Rencana yang dihadapi dengan ketakutan. Mei Lin menceritakan lebih banyak tentang Tan Wei dan jaringan gelap yang ia jalankan. Tan Wei mengendalikan banyak bisnis ilegal di seluruh dunia, dari perdagangan manusia hingga pencucian uang. Namun, ia juga memiliki tangan yang sangat panjang di dunia politik dan ekonomi, yang membuatnya sulit untuk dijatuhkan. Bahkan, para pejabat tinggi pun bisa jatuh ke dalam perangkap Tan Wei jika mereka tidak hati-hati. Tan Wei adalah monster, Andy, kata Mei Lin dengan nada yang penuh ketakutan. Dan jika kamu mencoba mengungkapkan ini semua, dia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan hidupmu. Kamu harus berhati-hati. Andy merasa ketakutan yang nyata mulai merasuki dirinya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terperangkap jauh di dalam dunia ini, dan semakin ia menggali, semakin dekat ia dengan kebenaran yang akan menghancurkan semua yang ia ketahui tentang hidupnya. Mengambil langkah besar. Pada malam yang sama, Andy mulai menyusun rencana. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Tan Wei dan cara untuk menghentikan jaringan ini tanpa membahayakan dirinya lebih lanjut. Ia tahu bahwa untuk mengungkapkan semua ini, ia harus bekerja sama dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam dunia ini, termasuk orang-orang yang telah melarikan diri, seperti Joko. Ia juga harus mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang terhubung dengan Tan Wei, dan bagaimana mereka bisa dijatuhkan. Namun, Andy tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tan Wei adalah musuh yang sangat berbahaya, dan melawan kekuatan yang begitu besar berarti mempertaruhkan segalanya. Tapi Andy sudah tidak punya pilihan lagi. Ia harus bertindak. Andy berdiri di depan cermin di kamarnya, menatap wajahnya yang penuh keraguan. Apa yang akan terjadi jika aku terus melangkah? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban yang pasti. Namun, satu hal yang jelas, Andy tidak bisa mundur lagi. Ia telah terjebak dalam dunia yang sangat berbahaya, dan semakin ia mencoba untuk menggali lebih dalam, semakin ia tahu bahwa tak ada jalan yang akan membuatnya aman. Perjalanan ini akan membawa Andy menuju titik terendah dalam hidupnya. Apa yang akan ia temui di akhir perjalanan ini? Apakah ia akan keluar dengan selamat? Semua itu tergantung pada keberaniannya untuk menghadapi kenyataan yang sangat pahit.